Joko Widodo mendesak agar kasus korupsi ekspor minyak goreng yang diungkap oleh Kejaksaan Agung dapat diusut secara tuntas. Joko Widodo tegas menyebut adanya permainan dalam kasus kelangkaan minyak goreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Fatimah. Sejak bulan Februari 2002 lalu, Indonesia ditimpa isu yang sangat hangat diperbincangkan, yaitu isu kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Minyak goreng sebagai makanan pokok warga Indonesia mengalami kelangkaan serta kenaikan harga yang awalnya 14.000 per liter menjadi puluhan ribu per liter. Dan ternyata kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng itu ada udang di balik batu, alias ada mafia minyak goreng di negeri kita ini. Baru-baru ini, Jaksa menetapkan 4 tersangka dalam kasus kelangkaan serta kenaikan harga minyak goreng. Jadi pemirsa, mengapa 4 orang tadi dijadikan sebagai tersangka? Di sini saya akan menjelaskan mengapa 4 orang tersebut dijadikan tersangka. Nah, di Indonesia ini ada yang namanya DMO atau Domestic Market Obligation. Kita misalkan perusahaan X yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minyak sawit yang juga memproduksi minyak goreng. Nah, anggaplah perusahaan X ini dalam satu kali produksi melakukan ekspor minyak sawit sebanyak 100 ton. Dalam ketentuan yang berlaku di Indonesia, maka ada yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama adalah ketentuan DMO. Yaitu terkait dengan CPO ini harus dipenuhi 20%. Jadi kalau ekspor 100 ton, maka harus dialokasikan ke dalam negeri sebanyak 20 ton. Berikut juga dengan olein yang juga 20% dari total ekspor. Tidak hanya ini, ada juga yang namanya DPO atau Domestic Price Obligation. Perusahaan X harus menaati bahwa harga yang diperjualbelikan untuk dalam negeri tidak boleh lebih dari Rp9.300 per kilogram, dan untuk olein 10.300 per kilogram. Dari 4 tersangka tersebut, semuanya tidak menaati ketentuan DMO dan DPO dan melakukan proses suap kepada salah satu dirjen yang ada di Kemendak, yang kemudian berdampak pada harga minyak goreng serta stok minyak goreng yang tidak stabil. 4 tersangka tersebut ialah Indrasari Wisnuwe, yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan. Yang kedua tersangkanya ialah yang disingkat menjadi MPT, yaitu Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia. Tersangka ketiga yaitu SMA, dengan jabatan Senior Manager Corporate Affair Permata Hijau Group atau disingkat menjadi PHG. Tersangka keempat yaitu PT yang menjabat sebagai General Manager General Affair PT Musim Mas. Sekian dari saya berharap kasus ini serta kasus-kasus korupsi di Indonesia dapat diselesaikan dengan tuntas, sehingga tidak ada lagi bibit-bibit korupsi di Indonesia. Katakan tidak pada korupsi.